semisal terpilih Bapak bukan disetir oleh partai, tapi disetir oleh rakyat. Novel, kamu mengikuti saya selama 10 tahun jadi gubernur? Mengikuti. Oke, saya petugas siapa? Finish. Anies Baswedan seringkali utang janji pada saat pandemi waktu itu saja belum Bapak lunasi. Saya ingin ceritakan bagi yang tidak tahu konteksnya. Kalau boleh Bung ke BEM dan itu ke BEM dan itu saya berikan nanti link rekaman dan lihat rekamannya. Apa yang ditampilkan oleh Pak Anies adalah sebuah keluguan, kalau memang tidak sopan ya untuk menyebutnya sebuah kebodohan. Dihujani pertanyaan mahasiswa, Ganjar tetap santai dan emosi terjaga. Saya ingin Pak Ganjar menjawab hari ini di Balairung yang terhormat ini, supaya jelas pertanyaannya, jawabannya, apakah Bapak petugas rakyat atau petugas partai? Terima kasih. Novel, kamu mengikuti saya selama 10 tahun jadi gubernur? Mengikuti. Oke, saya petugas siapa? Finish. Anies Baswedan seringkali menyebutkan kata kesejahteraan. Padahal utang janji pada saat pandemi waktu itu saja belum Bapak lunasi mengenai pinjaman gaji para PNS yang Bapak gunakan untuk menangani pandemi pada saat itu. Saya ingin ceritakan bagi yang tidak tahu konteksnya. Kalau boleh Bung ke BEM dan itu saya berikan nanti link rekaman dan lihat rekamannya. Apa yang ditampilkan oleh Pak Anies adalah sebuah keluguan, kalau memang tidak sopan ya untuk menyebutnya sebuah kebodohan. Itu mungkin membuat dia tidak paham Tentang pertanyaan gaji ASN PNS yang ditahan. Yang minder ngomong itu dikira orang hebat kan? Ini adalah bantuan sosial dari Anda untuk mereka. Jadi ini bukan uang potongan, bukan. Anda diminta untuk mengurangi tunjangan kinerjanya. Beberapa PNS menyatakan bahwa beberapa persen dari gaji mereka belum dikembalikan oleh Bapak. Jadi bagaimana pertanggungjawaban Bapak nantinya untuk hal tersebut dan untuk kesejahteraan Indonesia ke depannya? Kalau pintar mengatur kata-kata ya seperti itu. Seperti menampar wajahnya sendiri. Apa yang ditampilkan oleh Pak Anies adalah sebuah keluguan, kalau memang tidak sopan ya untuk menyebutnya sebuah kebodohan. Pak, mohon maaf Pak Ganjar, mohon maaf. Berarti Bapak berkomitmen semisal terpilih Bapak bukan disetir oleh partai, tapi disetir oleh rakyat. Simpel aja, Novel. Novel, kamu mengikuti saya selama 10 tahun jadi gubernur? Mengikuti. Oke, saya petugas siapa? Finish. Saya kader partai, tapi presiden bukan, gubernur bukan. Itulah melayani. Bakal calon presiden PDI Perjuangan Ganjar Pranowo hadir mengisi kuliah kebangsaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia atau FISIP UI 18 September. Saat sesi tanya jawab, seorang mahasiswa menyinggung soal Ganjar yang mendapatkan predikat sebagai petugas partai. Sebutan tersebut disematkan langsung oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri ketika mengumumkan Ganjar sebagai bakal capres PDIP pada 21 April 2023 kemarin. Saya menggarisbawahi kata-kata Bu Megawati yang menyatakan Bapak sebagai kader dan petugas partai. Kata seorang mahasiswa bernama Naufal di kampus UI Depok, Jawa Barat, Senin 18 September. Jujur saja, saya mengakui Bapak merasa kecewa. Ternyata Bapak yang diharapkan sebagai petugas rakyat ternyata petugas partai, ujarnya. Mahasiswa tersebut lantas menyinggung soal moto yang kerap digembar-gemborkan Ganjar yang berbunyi, "Tuanku ya rakyat, gubernur cuman mandat." Ia mempertanyakan apakah jika terpilih sebagai presiden, selanjutnya Ganjar bakal menjadi petugas rakyat atau petugas partai seperti yang sebelumnya disebutkan oleh Megawati. Pertanyaan saya, jika Bapak terpilih sebagai presiden ke-8, apakah Bapak tetap dengan prinsip tuanku ya rakyat, gubernur hanya mandat dan tidak menjadi boneka Megawati?
apakah Bapak petugas rakyat atau petugas partai? Tanya Naufal disambut riuh tepuk tangan mahasiswa yang hadir saat itu. Menjawab ini, Ganjar mengakui bahwa ia merupakan kader PDIP. Namun ketika menjadi gubernur ataupun presiden, rakyat tetap yang utama. Menurutnya, seorang pemimpin harus bisa mengedepankan posisinya ketika menjadi kader partai dan kepala negara atau kepala daerah. Saya kader partai, tapi presiden bukan, gubernur bukan, itulah melayani, ujarnya. Ganjar mengaklaim selama ini dirinya tidak pernah membuat kebijakan yang berpihak ke partainya sendiri. Mantan anggota Komisi 3 DPR RI itu menyebutkan, kinerjanya sebagai pemimpin dapat dilihat dari rekam jejaknya memimpin Jawa Tengah selama 10 tahun terakhir. Simple saja, kalau aku bicara itu kan next, kalau itu next habis ini ya nggak tahu, kata Ganjar. Tapi saya minta kamu lihat 10 tahun saya jadi gubernur Jawa Tengah. 10 tahun bukan waktu pendek, dan 10 tahun itu artinya saya terpilih 2 kali. Tutur mantan orang nomor 1 di Jawa Tengah tersebut. Meski demikian, Ganjar mengingatkan publik tak terburu-buru memilih dirinya pada pemilu presiden 2024. Ia justru meminta masyarakat untuk lebih dulu mengenali semua bakal capres. Tidak harus Ganjar, jangan tergesa-gesa memilih Ganjar. Anda cek dulu, Anda pastikan dulu, Anda yakin gak dengan saya, ujarnya. Bakal calon presiden Ganjar Pranowo mengisi kuliah kebangsaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia Senin 18 September. Mengawali paparannya, Ganjar Pranowo mengaku dirinya merupakan bagian dari alumni FISIP UI. Saya senang bisa bertemu dengan keluarga saya di mana saya pernah menimba ilmu di sini, kata Ganjar. Ganjar kemudian menyinggung bahwa dirinya bisa menjadi pembicara dan diundang untuk mengisi kuliah di UI karena namanya masuk sebagai calon kuat capres di berbagai survei. Menurut dia, apabila tidak ada survei, ia tidak yakin bisa diundang menjadi pembicara. Tentu saya diundang ke sini karena survei. Saya tidak terlalu yakin kalau saya tidak ada di survei Anda mengundang saya, ujarnya dia sambut tawa peserta kuliah kebangsaan. Saat masih menjadi gubernur Jawa Tengah, ia mengaku pernah diundang untuk menjadi pembicara di hadapan para mahasiswa baru Universitas Indonesia. Saat itu ia berhadapan dengan pejabat pusat, sementara ia masih menjabat kampung. Saya masih ingat dengan beberapa pejabat yang jauh lebih penting dari saya saat itu karena pejabat pusat, karena kalau saya pejabat kampung di daerah, ujar Ganjar. Dari setelah kemudian saya teringat betul, mungkin kali itu saya kembali ke kampus ini dan ini kali kedua saya bisa datang. Sekali lagi terima kasih, sambungnya. Diketahui, kedatangan Ganjar di Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik atau FISIP UI ini mengisi kuliah kebangsaan dengan tema Hendak Kemana Indonesia Kita. Sebelum Ganjar, kuliah kebangsaan ini juga lebih dulu diisi oleh bakal calon presiden Anies Baswedan pada akhir Agustus lalu. Bakal calon presiden Ganjar Pranowo tiba di kampus Universitas Indonesia Depok, Jawa Barat, tiba di Balai Serbaguna Purnomo Prawiro sekitar pukul 8:58 waktu Indonesia Barat pagi hari. Setibanya di lokasi, mantan gubernur Jawa Tengah yang memakai baju garis hitam putih serta celana hitam langsung disambut oleh sejumlah mahasiswa serta para pengajar Universitas Indonesia yang sudah lebih dulu berada di lokasi. Ketika itu, Ganjar terlihat menghampiri beberapa mahasiswa sebelum bersalaman dengan para dosen dan duduk di kursi yang disediakan. Tidak begitu jelas apa yang diobrolkan oleh Ganjar dengan mahasiswa tersebut, namun saat itu terlihat tidak sebentar. Bahkan Ganjar sempat memegang pundak dari salah satu mahasiswa yang diajak berbicara. Pak Ganjar, teriak beberapa mahasiswa di lokasi. Sambil meneriaki nama Ganjar, sejumlah orang pun juga terlihat mengeluarkan handphone dari sakunya untuk mengabadikan momen tersebut dengan mengambil foto Ganjar. Adapun Ganjar merupakan bakal calon presiden dari PDIP yang dideklarasikan pada April lalu. Saat itu pencapresan Ganjar diumumkan langsung oleh Megawati Soekarno Putri. Hingga kini pencapresan Ganjar didukung oleh Partai Persatuan Pembangunan atau P3 dan kedua partai politik non-parlemen yakni Partai Persatuan Indonesia atau Perindo dan juga Partai Hanura. Pada jam 13:45 dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim menetapkan saudara Ganjar Pranowo
sekarang adalah Gubernur Jawa Tengah sebagai kader dan petugas partai untuk ditingkatkan penugasannya sebagai calon Presiden Republik Indonesia dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, kata Megawati di Istana Batu Tulis, Bogor, Jawa Barat, Jumat 21 April 2023.